Padahal presiden powernya luar biasa. Padahal yang dibutuhkan publik seharusnya accountable. Itulah yang dilakukan oleh Jokowi, begitukah? Selalu didukung oleh partai besar PDIP, apapun yang dilakukan kan termasuk pembenahan KPK dalam tanda petik yang katanya pembenahan, tapi masyarakat sipil bilang kan itu pengkerdilan KPK, ya kan? Itu baru sadar atau disadari oleh PDIP. Saya agak optimis ya, di era Prabowo justru bicara kebebasan ekspresi akan lebih baik. Kalau dibandingkan Jokowi, saya kira originalitas ide Prabowo itu jauh lebih menonjol. Ya, ya paling enggak Pak Prabowo itu tidak mudah menurut saya dipengaruhi pendapatnya oleh orang lain. Selamat siang teman-teman, pemirsa semua. Kita kembali hadir dalam diskusi dengan Rumah Seikat di Menara Kuningan. Kita ada salah satu narsum yang datang dari jauh ini, dari Jogja. Beliau adalah Nyarwi Ahmad PhD. Selamat siang Mas Nyarwi, gimana kabarnya? Baik, Oke, Mas Khairon. thank you, ya. Gus Khairon, saya harus manggil Gus Khairon. Wah, biasa aja. Enggak, karena sekarang Gus-Gus juga ada yang lagi viral. Oh iya. Ini Gus beneran ini. Jadi Iya betul itu. harus manggil Gus Padahal Khairon. saya dulu itu pertama kali kenal dengan Gus tuh gara-gara berkelahi sama orang. Kelas 2 SD itu. Ya kan? Itu berkelahi, dia dipanggil Gus tuh tak pikir namanya Agus. Ternyata namanya Andi gitu kan. Begitu saya panggil Andi marah dia kan. Semua orang manggil aku Gus, berkelahi lah kita kan. Saya udah dipaham, kenapa kok dipanggil Gus? Oh ternyata dijelaskan sama ibunya, bagus ini ya. Iya bagus. Bagus. Jadi sebenarnya itu enggak khas pesantren kan. Ya. Oke, kita kembali ke konteks ini ya. Diskusi ini kita akan bicara soal isu-isu terkait kehangatan rezim baru, Pak Nyarwi, soal rezim Prabowo, Subianto dan Gibran. Ini baru belum 100 hari kan ya. Nah, tentu saja banyak orang punya harapan, tapi juga punya kecemasan. Kecemasan itu mungkin sebagian besar dari teman-teman aktivis HAM. Ya, tapi harapan juga banyak karena Prabowo di mata beberapa orang punya track record yang tidak buruk, tapi ada banyak kebaikan. Yang sekarang juga banyak diupload kan kebaikannya. Ya oke lah. Ngomong-ngomong mungkin saya tertarik dengan lembaga-mu yang namanya IPS ya. Ada SS itu yang sekarang lagi viral ini kan. Iya betul Cak, tapi ini beda dengan STEH juga yang kemarin lagi ramai Cak. Jadi ini sama-sama S sih, cuma bedanya kalau IPS yang lembaga saya itu kan S-nya di belakang. Nah ini ada STEH Ya oke. Coba dijelaskan, ini menarik, ada presiden studies. Kenapa perlu ada sebuah kajian khusus terhadap presiden dalam konteks Indonesia dan demokrasi ini, gimana itu latar belakangnya Pak Nyarwi? Pertama begini, kenapa IPS gitu ya? Dulu saya SMA-nya IPA, jadi udah agak bosan masuk IPS. Jadi itu dulu ya. Betul. Dan kuliah S1 juga di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, ada S-nya juga ya. Jadi di situ. Terus begini, Indonesia ini kan negara kesatuan, udah begitu. Kita negara besar. Dan ingat ya, ketika proklamasi itu kan disebut ya, pertama kali atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nggak ada presiden waktu itu. Ya kan? Tapi dalam proses bernegara kita kemudian mengenal ada seorang presiden. Bahkan waktu itu ada perdana menteri, ya, tapi balik lagi ke presidensial karena Undang-Undang Dasar 45 yang sebelumnya presidensial gitu ya. Sudah begitu kita lihat di konstitusi kita itu kan konsep negara kita itu bukan federal. Walaupun banyak dalam sejarah ada eksperimentasi federalisme juga. Tapi kita negara kesatuan atau istilah konseptualnya itu unitary state ya. Negara kesatuan. Nah, kita tengok di konstitusi kita presiden itu kan kekuasaannya banyak dan besar sekali ya. Bahkan dalam praktek juga
itu presiden tuh punya peluang untuk luar biasa berkuasa. Ini khusus yang presidensil ya. Iya, iya. Dan kalau kita lihat itu sudah terbukti di zaman Bung Karno, bahkan Bung Karno itu sampai mengeluarkan demokrasi terpimpin kan. Ada presiden seumur hidup. Iya. Soekarno sempat disebut paduka yang mulia juga zaman itu, walaupun sebutan itu sebenarnya untuk penghormatan ya dengan bahasa Melayu ya. Nah seperti itu gitu. Nah dan cukup lama berkuasa kemudian bergeser. Nah di era Pak Harto presiden itu luar biasa lama berkuasa dan sangat berkuasa bahkan. Ini spesifik Indonesia atau sistem presidensial dimanapun seperti ini? Nah secara umum ya kita. Tetapi saya mau melihatnya dalam konteks Indonesia dulu. Ya. Artinya kalau kita lihat dalam sistem pemerintahan presidensial, kuasa presiden ini kan luar biasa. Ya. Dan itu enggak hanya di Indonesia loh, Cak. Tapi juga di Amerika kita lihat. Di hampir banyak negara ya yang menganut sistem presidensial, ya, di Filipina juga misalnya itu juga iya. Walaupun sebutan presiden ini nggak hanya negara dengan sistem presidensial, ada juga yang semi parlementer juga, ya misalnya kayak Singapura itu kan warga negaranya presiden juga kan gitu, tapi prime minister gitu ya. India juga ada ini tapi prime minister yang berkuasa. Nah Turki itu juga sistem pemerintahan presidensial kan. Nah khusus untuk Indonesia bahkan kalau kita lihat ya itu kajian-kajian ini nggak banyak spesifik dibahas baik secara keilmuan maupun dalam konteks di luar konteks keilmuan di luar dunia akademik. Artinya pembahasan terkait the authority of president ya sebagai lembaga presidential power. Powernya itu belum banyak dibahas. Bahwa pembahasan misalnya hukum dari perspektif hukum itu banyak dari misalnya soal betul ketatanegaraan. Ada yang menulis disertasi tentang kewenangan presiden, kewenangan dan otoritas wakil presiden, banyak sekali lah. Walaupun itu sebenarnya masih terbatas menurut saya. Kalau kita telusuri di Indonesia juga belum banyak. Beberapa buku yang ditulis ya termasuk Prof Pak Kirmanan siapa itu juga ya hanya beberapa lah, ya nggak banyak gitu loh. Tapi perspektifnya juga dominan hukum. Sementara kalau kita lihat kajian sejarah yang membahas presiden banyak sekali. Dalam bicara dinamika kepartean politik dan seterusnya di situ juga dibahas. Ya, tetapi yang belum dibahas adalah perspektifnya yang menempatkan presiden sebagai individu politisi dan presidensial gitu ya sebagai institusi gitu. Itu sebagai entitas yang unik yang dia punya pengaruh, peran, power yang tersendiri. Di Indonesia termasuk ketinggalan menurut saya pembahasan itu. Kenapa? Kalau di Amerika itu beberapa karya akademik misalnya buku Presidential Power ya, Neustadt itu sudah ditulis dari tahun 70-an. Ya bahkan ada jurnalnya, jurnal Presidential Studies ada, Presidential Studies Quarterly ada, Kongres and Presidency ada gitu ya. Di Indonesia belum sampai. Bahkan kalau kita lihat biasanya teman-teman ilmu politik itu kan ada konsentrasi ya. UI itu pernah bikin konsentrasi parlemen, politik parlemen. Nah, tetapi tidak ada yang bicara kepresidenan gitu ya. Terus kemudian saya lihat ada beberapa terakhir itu berupa mata kuliah. Yang belakangan saya cek itu ada yang misalnya kayak hukum UGM ada terkait kepresidenan. Terus Unhas juga punya setahu saya. Tapi yang ilmu sosial, ilmu politik sendiri itu malah belum membahas ya. Padahal entitas presiden itu luar biasa powerful gitu. Artinya dalam perspektif politiknya ya. Melihat kewenangan dan powernya presiden. Ya. Politik, komunikasi politik, internasional politik itu masuk semua. Bukankah kalau di Indonesia malah banyak orang bilang, bahkan tadi UI bilang punya legislative studies itu parlemen. Bukankah itu dibatasi oleh kekuatan parlemen di Indonesia? Ya, kalau kita lihat secara normatif bunyinya begitu, ya. Sistem pemerintahan presidensial itu ada check balances, yang di situ adalah parlemen. Tapi kita lihat sederhana aja, kita buka undang-undang dasar itu. Ya, baik yang amandemen maupun yang asli, itu kekuasaan presiden kan banyak ya. Ya, dia bisa kalau di literatur menyebutnya chief executive government ada, kepala negara, kepala head of state ada, head of government ada, kemudian chief executive army ada, bahkan di Indonesia kepolisian, ya bahkan kemudian dia untuk diplomasi, ya bahkan bisa di macam-macam ya, termasuk menunjuk komisi, mengusulkan ini dan seterusnya banyak sekali. Itu yang resmi loh ya. Bahkan kejaksaan di bawah presiden juga ya. Semuanya banyak sekali.
Dan kalau kita ngomong idealnya trias politika, itu kan Artinya trias politika itu ketimpangannya kelihatan bahwa presiden lebih punya posisi powernya lebih gede. lebih gitu. dominan. Fakta, kalau kita bicara aspek normatif demokrasi, spirit Coba of kasih law, contoh implikasi dalam kebijakan presiden kayak apa yang dia itu punya kekuasaan yang gede banget gitu. banyak sekali sesungguhnya. Kita contoh sederhana saja ya. Misalnya contoh ya pengusulan anggota MK itu kan ada kuota. 3 diantaranya kalau nggak salah dari presiden atau representatif presiden. Betul, betul. Terus banyak lagi lah lembaga-lembaga Termasuk negara, bikin badan-badan baru badan-badan baru dan seterusnya gitu ya. ya. Dan belum lagi misalnya kalau kalau kita lihat tadi di Indonesia khususnya itu dulu perdebatan antara era Pak Habibie. Pak Habibie itu kan tidak menempatkan Jaksa Agung di bawah presiden, tidak menjadi menteri kabinet khusus di masa Pak Habibie setahu saya. Nah, kenapa begitu? Karena Pak Habibie berusaha untuk walaupun dia bukan orang ilmu sosial sesungguhnya menunjukkan karakter sosoknya sebagai pemimpin yang demokratis dengan konsisten soal trias politika, spirit of law Montesquieu itu. Pak Habibie lah yang sebetulnya justru konsisten ingin menyetarakan hubungan antara trias politika itu ya. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Bahwa sebagai kepala negara misalnya ya kalau secara administratif SK harusnya ya oke lah itu kan. Tetapi secara politik kan nggak bisa. Mereka kan independen di luar ya, tidak bisa diintervensi ya, termasuk aspek yudikatif ya. Nah kemarin kan muncul selalu kan, ini hukum kok sepertinya tidak tajam ke atas tapi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau hal-hal yang terkait pelaporan misalnya entah keluarganya presiden kok nggak masuk gitu-gitulah. Nah itu kan kita lihat bahkan muncul isu-isu ini jangan-jangan ada tangan-tangan ini dari istana dan seterusnya. Nah semua itu kan tidak transparan ya. Jadi begini. Tidak akuntabel. Kekuasaan presiden kan menjadi tidak akuntabel. Padahal presiden powernya luar biasa. Padahal yang dibutuhkan publik seharusnya akuntabel. Itulah yang dilakukan oleh Jokowi, begitukah? Ya sebaliknya kalau menurut saya kita malah agak kesulitan mencari akuntabilitas. Lah artinya maksud saya gitu, yang Anda bilang bahwa the power of presiden itu sangat tak terbatas, apakah itu betul-betul yang dilakukan oleh Jokowi? Itu kan terlihat di masa Presiden Jokowi yang terlihat. Artinya legitimate kan? Bukan masalah legitimate, Cak. Begini, kekuasaan kan didapatkan dari rakyat. Oke, terpilih secara langsung. Mekanisme check balances DPR kalau khusus presidential government system itu kan tidak presiden langsung, tapi menteri-menteri kalau kita lihat di komisi-komisi itu mereka diskusi itu kan dengan para menteri atau bahkan dirjen. Itu beda dengan parliamentary system kayak di UK itu misalnya perdana menteri itu debat beneran dengan partai oposisi dan itu dicek betul kebijakan ini pertanyakan langsung. Di Indonesia karena kita sifatnya tidak ada oposisi tapi hanya check balances. Ya hanya ya diskusi-diskusi di level itu saja gitu loh. Saya contohkan sekarang gini. Orang lagi rame lah ya memperdebatkan Parcok, Partai Coklat gitu ya. Konon katanya Partai Coklat ini teman-teman PDI Perjuangan ya. Itu dikait-kaitkan dengan katakanlah Polri. Kemudian dikait-kaitkan lagi ini ada tangan-tangan orang-orang penguasa ya, entah sedang berkuasa atau yang kemarin berkuasa. Kalau yang sedang berarti Pak Prabowo dan Gerindra kira-kira gitu. Kalau yang kemarin-kemarin berarti Jokowi kira-kira gitu. Nah ini kan hanya sebatas akan berhenti menjadi rumor kalau tidak ada transparansi akuntabilitas. Padahal ini aparat negara yang kalau kita lihat struktur kekuasaan itu Polri kan di bawah presiden. Nah akuntabilitas begini ini kan siapa yang ini ya yang bisa mengevaluasi ya. Padahal DPR juga jarang pertanyaannya sampai setajam itu. Ya benar nggak misalnya terjadi ini? Ada kita lihat kemarin kayak pemilu lalu ya soal bansos apa MK itu. Tapi kan kebijakan-kebijakan itu juga tidak 100% bisa kita lihat secara transparan gitu loh. Harusnya bisa. Idealnya bisa. dong. Kita kan negara demokrasi ya. Setiap elit itu harus accountable. Dan maksudnya gini, setiap elit itu bekerja untuk publik, untuk masyarakat, untuk rakyat. Dan dengan artinya gini, bahwa sistem presidensil khususnya ya yang barusan terjadi 10 tahun terakhir ini banyak hal yang tidak transparan dan terjadi di bawah meja gitu. Kan gini, Jak, karena kalau memunculkan rumor-rumor begitu, itu yang terjadi adalah di masa, saya contohkan ya, para aktivis komunitas kritis yang melihat demokrasi ini secara komprehensif,
ya, inklusif dan seterusnya, itu akan muncul banyak pertanyaan dan akan berusaha menggali-gali masalah terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang karena ketidaktransparan, bahkan untuk potensi penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Ya, ingat ya, kalau dulu di masa SBY ada Jos Yunus Hadi Condro, pernah ingat nulis buku Gurita Cikeas. Ya, betul. Dan itu 2 seri kalau nggak salah ya. Dan sempat rame kan, karena dianggap ini jaringan ini, dia pakai data itu. Pakai data walaupun data media, dan itu digugat waktu itu saya ingat Ramadan Pohan. Betul. Tapi intelektual kritis di masa itu dan SBY di masa itu karena sebagai presiden membuka ruang demokrasi seperti itu. Nah di masa Jokowi itu banyak aktivis terserap dalam kekuasaan, nggak ada yang seperti Jos Yunus Hadi Condro. Pertanyaannya ada nggak? Ya potensi itu selalu terbuka karena kekuasaan presiden itu selalu besar. Artinya kan Presiden Jokowi 10 tahun ini menggunakan kekuasaannya termasuk untuk membungkam masyarakat sipil gitu kan? Ya saya tidak mengatakan itu, tetapi sebenarnya potensi kekuasaan presiden itu besar sekali. Artinya gitu potensinya bisa sampai ke sana. Iya, besar sekali. Dulu selalu didukung oleh partai besar PDIP, apapun yang dilakukan kan termasuk pembenahan KPK dalam tanda petik yang katanya pembenahan, tapi masyarakat sipil bilang kan itu pengkerdilan KPK ya kan. Itu baru sadar atau disadari oleh PDIP, tapi dalam rentang waktu yang 10 tahun itu kan hampir semua dilegitimasi oleh parlemen. Ya ini kan? Tadi kalau check balances parlemen itu nggak maksimal, maka sesungguhnya kekuasaan presiden yang sangat kan besar berarti legislatif yang bermasalah kan? Ya enggak juga, Cak. Enggak juga. Menurut saya kita nggak bisa menyalahkan begini ya. Maksudnya gini, ini kesalahan legislatif tidak bekerja, enggak juga. Hampir semua lembaga negara kalau kita lihat itu kan ada undang-undangnya, Cak. Dan di kita kalau bicara eksekutif itu yang ada baru undang-undang Kementerian Negara loh. Sama beberapa badan atau apa yang ya. Tapi kita berhenti, itu pun belum spesifik yang mengatur kuasa presiden. Baru aspek teknis birokratis kalau kita lihat isinya. Ya. Pertanyaannya, bagaimana akuntabilitas kinerja presiden ini? Saya contohkan kira-kira gini deh. Kalau misalnya ya presiden punya kebijakan sifatnya jangka panjang, termasuk misalnya dengan memperbanyak atau memperbesar hutang, dan dia yakin dengan cara ini bagian investasi, gitu ya. Dan nanti kira-kira hasilnya itu 15-20 tahun lagi. Katakanlah anggap 15 tahun lagi, itu akan kelihatan akan sebagai pendobrak ekonomi atau penggerak kita menjadi negara kelas menengah atas misalnya begitu. Nah, kalau itu dimaksudkan untuk betul-betul membawa bangsa ini menjadi hebat dan maju, saya kira ya kebijakan mungkin itu wajar dia melakukan itu, dan risiko politik kalau dia tidak korupsi nggak ada masalah kan gitu. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau ada kebijakan-kebijakan yang dia jalankan dan itu menguntungkan ya entah partainya, entah keluarganya atau komunitas sebagian misalnya seperti itu. Nah itu kan akan jadi pertanyaan orang kan gitu. Nah ini kan yang dulu dikritik Pak Harto dengan yang disebut kroni cendana itu. Jadi maksud saya gini, setiap kekuasaan yang sangat besar itu akan memunculkan potensi kroni ya. Dan ini yang kemudian gitu ya, entah kemudian dalam bentuk family gitu ya, atau dalam bentuk perluasan dari komunitas bisnis atau apapun gitu ya. Dan kita kan membutuhkan situasi yang sangat fair dan demokratis kan. Ya, gitu loh. Nah, jadi kinerja kepresidenan lembaga presiden itu harus accountable menurut saya. Jadi artinya ada dan kita nggak ada undang-undang kepresidenan itu kan. Iya, artinya ada kevakuman regulasi yang spesifik tentang pembatasan the power of president gitu ya. Iya, presidensi yang saya maksudkan. Dan itu enggak ada di Indonesia ya. Sampai sekarang. Apa di negara lain memang sama? Begini, kalau di Amerika itu yang menonjol ada 2 ya. Yang pertama Presidential Record Act, jadi aktivitas kepresidenan sebagai presiden itu harus terdokumentasi dan itu menjadi bagian dari sumber pengetahuan nasional dan bagian akuntabilitas dan transparansi. Jadi karena dia didanai oleh dana publik kan. Jadi aktivitas dia ketika menjalankan tugas itu kan publik berhak tahu. Itu dilaporkan setelah jadi presiden atau? Itu menjadi tanggung jawab arsip. Banyak di situ misalnya sekretariat, West Wing dan seterusnya. Mereka punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Dan itu dipublish. Dipublish paling nggak disimpan dulu dan kemudian
ketika dibutuhkan sebagai sumber pengetahuan entah apa ya itu bisa diakses ya tentu saja. Tentu ada klasifikasi ya. Ada hal yang apa namanya tidak bisa misalnya saat ini diakses, ada juga yang bisa. Tapi itu menjadi hak publik atau hak negara istilahnya ya. Seperti itu. Nah, di kita nggak ada ya. Undang-undang kearsipan nggak sampai ke sana. Kita kan punya undang-undang kearsipan tahun 2009. Jadi kan, bahkan kita tidak tahu sebenarnya aktivitas seorang presiden 24 jam itu mana yang presidensial sama enggak, itu mana kita yang juga nggak tahu. Mana yang untuk kepentingan keluarga. Iya kan kita nggak tahu, Cak. Nggak tahu ya. Iya, dan nggak ada yang ngatur juga. Apalagi dengan berbagai fasilitas. Harusnya ada aturannya memang itu ya. Ya kalau menurut saya ini pejabat publik loh, Cak. Digaji dengan negara dengan berbagai fasilitas. Misalnya didampingi pas pampres, misalnya ini contoh simbol negara. Contoh kecilnya ada apa namanya semacam secara official dia mau berkunjung ke Surabaya gitu. Tiba-tiba dia mampir ke pamannya atau mbahnya, itu bermasalah kan berarti. Makanya begini, Cak, kita tidak mau sedetail itu. Tapi intinya gini, memang dengan ketidakadanya itu, kalau presidennya punya standar nilai dan etika berpolitik, itu seringkali tidak memunculkan gejolak. Lah ya, artinya tidak kan jadi pembicaraan presiden sebagai orang. public figure dengan presiden sebagai personal, ya. Kepala keluarga lah atau saudara siapalah, itu harus dibedakan toh. Ya, tapi masalahnya kan kita tidak bisa menggaransi setiap saat akan punya presiden yang punya standar etika dan moral yang seperti diharapkan banyak orang. Nah, kan gitu. Padahal dalam setiap kegiatan politik itu membutuhkan rule of the game. Dan dalam konteks ini rule of the game-nya nggak ada. Nggak ada. Kan apalagi gitu. kita ngomongin moral dan etika ya, itu masih jauh. Masih jauh. Dan rule-nya aja nggak ada. Ya, sesuai dengan tafsir masing-masing kan gitu. Inilah yang menyebabkan 10 tahun Presiden Jokowi berkuasa, setelah tidak berkuasa pun ternyata masih ada jejaknya. Nah, ya termasuk gitu kan? termasuk yang saya bayangkan ya, Cak, ya, dengan adanya rule of the game ini, kayak contohnya ya undang-undang kepresidenan atau semacamnya itu nanti itu ada semacam regulasi yang pasti ya. Jadi katakanlah begini, bahwa penghormatan terhadap presiden itu harus ada, itu pasti. Ya kan ada, selama ini udah dijalankan oleh Seknek kan, dapat rumah, dapat ini ya kan, pas pampres juga ada fasilitas ini dan itu ada gitu ya. Tapi kan bukan itu aja yang dimaksudkan. Jadi positioning, termasuk pembatasan ya. Ya artinya regulasinya harus jelas, bukan pembatasan konteksnya. Sebagai warga negara kan dia balik lagi sebagai warga negara kan. Ketika dia berkuasa ya dengan akuntabilitasnya standarnya sebagai presiden kan gitu. Dengan peran sesuai dengan konstitusi ya. Kepala negara, kepala pemerintahan, kepala panglima tertinggi dan seterusnya panjang sekali itu. Ya. Termasuk akuntabilitas dia juga gitu ya. Termasuk kayak Presiden Jokowi kemarin ngasih IUP ke Ormas itu juga sebetulnya. Nah itu kan pertanyaannya ada aturannya apa enggak? Apa standar yang digunakan kan gitu. Iya, betul. Tapi dengan tidak ada aturannya dia tidak bisa dikatakan melanggar. Apanya yang melanggar kan gitu. Nah, tetapi kan maksud saya gini, misalnya gini, ketika ada keputusan strategis yang itu menyangkut hajat hidup orang banyak, masa depan generasi, ya, apakah bisa itu diputuskan sendirian? Betul. Kan sebenarnya butuh partner, namanya DPR. Tapi kalau misalnya check balances-nya juga nggak jalan dan seterusnya, nah kita membutuhkan akuntabilitas. Siapa yang akan menggaransi bahwa peraturan itu memberikan manfaat bagus misalnya entah 5-10 tahun yang akan datang? Kalau misalnya terjadi sebaliknya, siapa yang bertanggung jawab? Nah kan gini, ini contoh ya, pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga menjadi seorang pejabat publik termasuk presiden dan orang-orang bekerja di lingkarannya, itu mindsetnya adalah rule of the game ini yang memang bekerja untuk publik. Ini kita impersonal saja ya, maksudnya terlepas siapapun gitu ya, nanti presidennya atau bukan itu yang saya maksud, tapi mindsetnya ini yang harus ditata, termasuk ini perlu melihat ya ketika berkuasa sekaligus pasca setelah tidak berkuasa. Contoh misalnya, pilihannya kayak apa? Apakah hanya jadi warga negara biasa, ataukah balik lagi misalnya kalau dia berpolitik menjadi ketua partai, ataukah misalnya dia mendirikan partai bahkan, atau menjadi duta kemanusiaan atau apa dan seterusnya. Nah itu soal opsi-opsi, tapi semua pilihan itu kan harus ada rule of the game-nya juga kan, gitu ya. Sehingga tidak ada misalnya ketua partai atau tokoh-tokoh partai yang komplain kayak saat ini misalnya Pak Jokowi kan dikait-kaitkan gitu ya, ini bukan pimpinan partai tapi kok seperti punya kuasa melebihi ketua partai misalnya. Bahkan sampai setelah jadi presiden pun harus diatur juga aturan mainnya. Ya menurut saya karena gini memang kuasanya sangat gede gitu ya. Ya artinya elit itu kan berkuasa juga punya jaringan kan, dan jaringan itu saya kira banyak tokoh yang sudah diciptakan
jadi pemimpin, jadi ini dan lain-lain gitu. Contoh sederhana aja lah. Misalnya Pak Jokowi gitu ya, itu kan kalau kita lihat karirnya Pak Bahlil kan nggak bisa lepas Pak Jokowi kan gitu. Kemudian sampai Pak Bahlil sekarang Bahlil jadi ketua umum Golkar kan gitu. Nah pertanyaannya gitu ya, ya relasi Pak Jokowi dengan Pak Bahlil gimana? Semua orang bisa menilai kan gitu, itu contoh ya. Nah itu contoh, belum lagi yang lainnya, banyak sekali. Jadi kuasa presiden itu luar biasa ya, dan di situ dibutuhkan akuntabilitas. Nah selama ini saya lihat kajian-kajian sosial politik itu kurang fokus menyoroti itu. Padahal menurut saya gitu ya, dengan menata, kalau kita mau menata demokrasi Indonesia, itu salah satunya adalah menata bagaimana orang yang pegang kekuasaan politik itu tetap akuntabel gitu ya, meminimalisir potensi abuse of power yang itu selalu diingatkan Lord Acton kan, ya power tend to corrupt itu ya, dengan cara akuntabilitas yang baik itu sehingga tujuan bernegara ini bisa terus menerus kita navigasi gitu loh ya. Jadi bukan hanya retorika maksud saya. Yang kita khawatirkan kan saya sering muncul di netizen itu ya, ini demi Indonesia emas gitu ya. Tapi fakta di lapangan kelas menengah cemas gitu ya. Nah kayak gini-gini loh Cak. Yang seperti ini kan gap-gap ini supaya tidak terjadi gitu loh. Jadi benar-benar ini bekerja memang untuk masyarakat, bekerja untuk negara gitu ya. Orang tidak mencurigai ini bekerja untuk kepentingan keluarganya. Tidak lagi seperti itu mas saya. Karena akuntabilitasnya ada gitu loh. Jadi ya hal yang seperti ini, rule of the game ini, itu menurut saya penting gitu ya, dan sering dan perlu menjadi fokus sorotan, karena selama ini kan orang itu seakan-akan kalau bicara presiden itu tabu, tidak boleh disentuh gitu ya, ya tidak boleh dibahas ini ya. Menurut saya nggak ada masalah gitu loh, kita diskusikan saja, kalau bagus kita apresiasi. Nah dampaknya contohnya gini Cak, di beberapa kalau kita lihat di literatur Presidential Statistics Quarterly maupun jurnal yang Kongres dan Presidensi dan beberapa kajian yang lain, itu banyak kajian literatur yang membahas leadership stylenya dan seterusnya tentang presiden khususnya di Amerika. Di Indonesia nggak ada. Jadi fokusnya itu kajiannya tidak fokus presiden dan presidensi. Jadi ibaratnya lupa membicarakan subjek utamanya. Padahal kalau kita bicara Indonesia, ingat ya proklamasi itu atas nama siapa? Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, yang ujungnya adalah berikutnya itu presiden dan wakil presiden. Jadi presiden itu merepresentasikan bangsa Indonesia gitu. Ketika kita mengimplementasikan sebuah bangsa, di sana presiden. Nah, artinya di sini itu yang menurut saya penting sekali ya, sehingga trust ke presiden itu terus terjaga secara natural ya, bukan rekayasa atau orang curiga. Oh ini kok selalu positif terus bagus, ratingnya 80%, 85%, karena bansos sih. Bukan begitu. Jadi orang betul-betul percaya, oh iya kinerja presiden bagus, kinerja presiden dapat support dan seterusnya gitu ya. Jadi hal yang seperti ini, termasuk pola leadershipnya kebaca. Oh di dalam konteks ini dia mengembangkan leadership ini, dalam konteks ini dia menawarkan leadership ini. Ide gagasan utamanya terbaca dengan baik. Ingat ya, dulu ada literatur atau banyak diskusi, misalnya ada Habibinomik, ada SBY-nomik, ada Jokowi-nomik. Ya tapi kan pembicaraan dan diskusi itu tidak terlalu sistematis. Apa sih yang membedakan misalnya contoh Jokowi-nomik dengan SBY-nomik misalnya begitu. Ya, dulu muncul konsep Indonesia sentris. Tapi ya belakangan orang lupa revolusi mental, orang lupa semua. Nah kalau misalnya ini tertata itu akan ketahuan. Ini loh fondasi yang letakkan Jokowi. Ini kelemahannya, kelebihannya. Prabowo melanjutkan ini. Dulu di masa SBY punya fondasi ini dan seterusnya. Nah ini yang penting menurut saya. Ya, bahkan ini yang agak serius Cak pembicaraannya. Nah yang agak serius gimana? Banyak tentunya. Gaya berpakaian, ya kan? Tempat-tempat yang suka dikunjungi. Bahkan istana presiden itu di masa ini, masa Jokowi sama masa SBY itu tata letak ruangan interiornya bedanya kayak apa? Gitu ya. Atau bahkan apakah istana kepresidenan itu baik di Bogor maupun di Istana Merdeka maupun tempat lain, ketika masa SBY sama masa Jokowi atau masa Megawati, Gus Dur itu ada hantunya apa enggak? Hantunya makin banyak atau makin berkurang? Itu sudah klenik banget ya. Nah, enggak, itu contohnya. Jadi yang dibicarakan pun sebenarnya banyak sekali Cak gitu loh. Enggak hanya yang tadi kita bahas itu gitu loh. Ya. Ya, betul itu.
olahraga hobinya apa saja. Kalau waktu luang itu presiden hobinya ngapain. Dia punya kesukaan apa saja. Dulu sempat Pak Jokowi piara kodok misalnya begitu. Pak SBY itu apa kan bisa. Jadi tetapi di sini yang kita bahas itu bukan remeh-temeh juga walaupun kesannya remeh-temeh ya. Tapi profil seorang leader lengkap dengan dimensinya. Dia punya gagasan besar apa. Sebagai manusia dia memang manusiawi ya perilakunya manusiawi. Itu kayak apa? Secara natural. Oh, sekarang Ini keteladanannya kayak apa? Nah gini ini loh Cak yang penting. Oke. Sebagai lesson learn untuk bangsa semua. Betul. Lesson learn-nya kita yang pertama tadi kan soal ada kevakuman dalam melihat presiden karena ada rule game-nya nggak ada ya, termasuk tadi undang-undang kepresidenan. Nah sekarang kalau kita ngelihat dalam konteks tadi the style of leadership-nya ini, soal gaya kepemimpinan yang baru dari Jokowi dan tentu sangat beda, Prabowo yang beda dengan Jokowi. Menurutmu ini ya sebagai analis politik, apa harapan yang bisa disampaikan, bukan harapan ya, kira-kira harapan apa sih yang bisa dilihat terhadap stylenya Prabowo yang sekarang ini, yang itu berbeda dengan Jokowi? Yang pertama gini, kesamaannya ada. Dua-duanya itu sama-sama populis ya. Populis itu baik karakternya, positioningnya maupun gaya ininya ya, gaya pesan-pesannya ya. Dua-duanya populis. Jokowi itu kalau kita lihat kan selalu pasang target tinggi high call. Ya, Prabowo juga sama. Contoh ya di tengah kondisi ekonomi yang ya pertumbuhannya kurang lebih 5%, dia teriak misalnya kita harus 8%. Ibaratnya bermimpilah dia tengah bintang-bintang, kalau jatuh pun jatuh di tengah bintang kan kira-kira gitu. Artinya kalau 8-9% kalau jatuh bisa 7 kan kira-kira gitu. Nah itu kan populis juga supaya bangsa ini maju dan seterusnya gitu ya. Kalau soal itu ada kesamaan, yang membedakan adalah saya kira gitu ya, Pak Prabowo ini ide-idenya gitu ya lebih berani. Dan yang kedua lebih eksplisit. Lebih artikulatif lah ya. Lebih artikulatif dan lebih eksplisit juga. Jadi kalau ngomong belak-belakan ibaratnya. Lebih frontal gitu ya istilahnya. Berkali-kali dia ngomong saya muji Pak Jokowi bukan berarti saya menjilat atau ngolor bahasanya, tapi memang ada yang positif dia bilang gitu ya. Walaupun kemudian kalau bicara mengkritik gitu kita harus otokritik gitu, kelemahan kita kondisinya begini gitu ya. Nah itu budaya Jawa banget, artinya dari aspek kalau mau mengotokritik itu diperhalus kan gitu. Padahal sebenarnya kalau otokritik ini sebenarnya di masa siapa kan dia bisa ngomong kan, apakah masa SBY atau masa Jokowi kan gitu sebenarnya. Betul. Nah ini kebawa dengan gaya budaya Jawa warisan Orde Baru zaman Pak Harto kan gitu. Biasanya kritiknya diperhalus supaya tidak kelihatan gitu ya. Nah itu contoh gitu ya. Tapi dari aspek gaya komunikasinya itu saya lihat sama-sama populis ya. Cuma artikulasinya beda. Nah berikutnya itu kalau kita lihat lagi sebenarnya Prabowo ini juga sudah banyak bertransformasi ya. Maksud saya gini, kalau kita lihat gitu ya, dulu gitu ya, Prabowo ini kan aspek diskusi dialognya agak kurang. Kalau dulu ya ketika masa-masa capres-capres yang dulu itu. Maksudnya kalau sekarang dia itu beberapa misalnya menyampaikan kayak kemarin di acara Muhammadiyah, di acara mana lagi, itu kan dia nunjukkan saya juga dengar ini, saya juga dengar itu, apakah ini nggak bisa? Kita harus bisa, dan sudah artinya ada mengajak mendengarkan suara publik untuk kemudian menjawab, dan menterinya tidak bekerja untuk menjawab tantangan itu, kira-kira gitu. Ini kan sebenarnya kalau di marketing politik aspek market intelligence-nya jalan gitu loh, tapi mendengar dan dibuka ke publik. Tapi dengan background dia yang dulu sangat militer banget ya, punya rekam jejak yang sangat kuat di zaman Orde Baru, dan banyak orang bilang karakter dia itu, sosok dia itu beda jauh dengan SBY. Kalau SBY kan dianggap jenderal tapi pikirannya sipil kan gitu. Sementara rekam jejak kelamnya Prabowo ini kan banyak. Ada kemungkinan nggak bahwa demokrasi khususnya dalam konteks kebebasan kelompok oposisi kayak zaman SBY ini bisa hidup lagi, masyarakat sipil bisa bergerak lagi dan seterusnya?
Pertama kalau kita ngomong kemungkinan semua serba ada kemungkinan ya. Tetapi kalau menurut saya gitu ya, Prabowo dengan karakternya hari ini ya, kita bicara hari ini dan pengalaman dia berdemokrasi. Kita harus ingat Prabowo ini kan sudah berdemokrasi sejak 2004 itu masuk konvensi Golkar. Betul, betul. Berarti berapa tahun? 20 tahun. Jadi dia mengikuti Berproses aturan main demokrasi ya. Artinya sebelumnya di dunia militer dengan culture militernya. Kemudian masuk mengalami demokrasi ini ya. Dia mengalami proses dalam dirinya demokrasi itu. Nah, tapi memang biasanya watak seorang juga ngaruh ya, karakter background yang lebih lama di militer. Ya, misalnya soal ada hal yang dianggap penting ya soal security, keamanan, ya, kerahasiaan, hal seperti itu, ketidakterbukaan hal aspek-aspek tertentu misalnya. Membangun circle yang sangat-sangat dipercaya misalnya begitu. Itu juga kelihatan. Tetapi saya kira gitu ya. Saya melihatnya gini ya. Melihat Prabowo nggak hanya individu Prabowo, tapi Prabowo sebagai produk kelas menengah dan dia dari keluarga ilmuwan dan keluarga politisi ya, Sumitro ya, itu kan tokoh PSI zaman dulu ya, bukan PSI sekarang ya, Partai Sosialis Indonesia ya, zaman dulu. Ya. Kemudian punya tradisi di komunitas kelompok-kelompok diskusi juga, walaupun katakanlah punya pengalaman militer, menurut saya di era sekarang itu akan sangat berisiko kalau dia menggunakan karakter. Kenapa? Saya kira dia sadar betul ya, dukungan publik itu menjadi, atau dukungan masyarakat, kepercayaan masyarakat itu menjadi modal utama dia. Jadi kalau misalnya sampai membungkam PES, apalagi di era sekarang ya, itu menurut saya kecil lah, sangat kecil kemungkinan. Ya tentu tidak sampai segitu. Tapi kalau kita lihat dalam konteks era Jokowi, ya indeks demokrasi kita itu lebih buruk dibandingkan zaman SBY yang militer. Ya, tapi di sini saya justru punya pendapat lain. Saya agak optimis ya, di era Prabowo justru bicara kebebasan ekspresi akan lebih baik. Misal paling enggak gini. Prabowo kan orangnya suka berdebat dan diskusi kalau kita lihat. Ya. Minimal di debat Pilpres kemarin. Itu kan debat yang panas. Betul. Ya, dan dia punya saya kira punya istilahnya naluri untuk berargumen ya, mengcounter argumen yang menurut dia itu harus dia jelaskan ke publik pada hal tertentu, walaupun kalau sebagai presiden hari ini nggak bisa setiap hari lah, kecuali misalnya saya lihat di beberapa undangan itu pun ada teksnya, dia juga tetap ngomong secara ini langsung gitu ya. Nah, tapi sebentar, Prabowo sudah pasti bisa begitu, tapi bisa saja Prabowo akan menggunakan cara-cara kayak Jokowi. Dia dikritik diem aja kayak orang baik-baik gitu kan, tapi dia menggunakan influencer, buzzer, Pak. Ya sekarang tinggal kita begini aja, sekarang gini aja kita ngelihatnya ya, apakah katakanlah spending buzzer Prabowo itu besar-besaran apa enggak, itu satu dulu kita bisa lihat. Itu bisa kita lihat tuh akuntabilitas kalau kita mau ngecek ya di anggaran Kementerian Sosialnya bisa kita lihat. Terus yang kedua gitu ya, apakah Prabowo memanfaatkan gitu ya model-model relawan yang katakanlah seperti masa Jokowi, zaman Jokowi ya, yang model seperti Projo dan sejenisnya lah ya, yang ibaratnya selalu siap mati membela Jokowi, kasarannya gitulah ya, istilahnya meluruskan menjadi jubirnya Jokowi. Saya lihat sampai hari ini enggak. Kemarin itu kan Prabowo bikin gerakan solidaritas nasional, bukan memperkuat barisan pro Prabowo. Yang dipilih kan solidaritas nasional. Dan kalau kita lihat tema-tema konsolidasi kepemimpinan dia itu kan selalu ke arah merah putih. Ke arah merah putih, narasi nasionalis tengah. Dia tidak menariknya juga ke populis enggak, tapi ke tengah. Tapi ide persatuan itu kan bisa saja membuat kelompok yang tidak atau artinya antitesis atau yang berbeda jadi dipaksa untuk sama. Sampai hari ini saya tidak melihat itu ya, Cak ya. Tapi kita belum, ya namanya ini balik lagi. Ya belum 100 hari sih. Ya belum 100 hari. Tapi kan kita lihat begini contoh ya. Ini balik lagi ke ST tadi. Beberapa pembantu Prabowo yang kemudian dianggap offside itu kan dapat teguran dari Seskap ya, Mayor Teddy. Pertanyaannya kan di sana saya lihat ada kecenderungan soal menjaga perasaan publik, etika,
Ya. Nah, kalau misalnya itu pembungkaman, saya kira ada ya bisa lah instrumen ini, katakanlah digunakan untuk membela itu masih mungkin. Tapi saya lihat bukan itu. Jadi kalau saya sih agak optimis ya karena dari sisi background personal, keluarga dan seterusnya, dia dari komunitas dari kelas menengah, background intelektual juga keluarga, walaupun Jadi pengusaha well punya educated background lah militer. Ya, jadi ini agak berbeda gitu loh. Jadi kelas Prabowo sebagai pemimpin saya lihat tentu ya punya kualifikasi yang masih bisa jadi harapan kita kelas-kelas menengah gitu loh. Bahwa demokrasi Indonesia itu masih punya prospek. Ekonomi Indonesia juga katakanlah walaupun sekarang masih agak stuck, masih punya harapan juga gitu loh. Artinya dia ini petarung gitu ya. Dia pengen menorehkan sesuatu yang bagus, ya prestasi yang luar biasa yang dikenang banyak orang. Saya kira dia tidak mau terlalu berisiko dibicarakan buruk kan gitu. Dia pengen dikenang sebagai capaian-capaiannya yang baik gitu loh. legacy yang bagus lah Iya, ya. dan itu tidak dengan Seperti cara bapaknya kan gitu. ya itu gitu. Nah, dan saya kira agak beda ya dengan Jokowi, walaupun Pak Prabowo selalu muji-muji Pak Jokowi soal kedetailan dan lain-lain. Tapi kalau dibandingkan Jokowi, saya kira originalitas ide Prabowo itu jauh lebih menonjol. Ya, ya paling enggak Pak Prabowo itu tidak mudah menurut saya dipengaruhi pendapatnya oleh orang lain. Dugaan saya sampai hari Termasuk ini. orang yang ada di sekelilingnya. Ya, dia walaupun pendapat mungkin dugaan saya didengar, tetapi tetap apa yang jadi pemikiran dia itu saya lihat original muncul dari ide-ide dia, cara berpikir dia dan refleksi dia. Dan pemimpin itu kalau kita membutuhkan leader memang idealnya begitu, Cak. Nah, balik lagi ke sistem tadi ya, pemerintahan presidensial kita. Kita itu sebenarnya yang ideal, Cak, ya. Pemimpin itu kan lahir dengan proses kualifikasi keorganisasian, awareness tentang sistem politik, kepartian dan sistem pemerintahan dan seterusnya yang matang gitu loh. Nah, sayangnya dibandingkan di Amerika ya. Kalau di Amerika memang sama ya, ada dua jalur ya. Yang pertama itu biasanya lewat gubernur gitu ya, yang jadi presiden. Yang kedua lewat senator, biasanya gantian gitu ya. Ada jalur kayak Obama itu kan senator gitu ya. Tapi Bill Clinton gubernur misalnya. Tapi kan juga prosesnya juga katakanlah agak lebih matang gitu ya. Nah, dan itu berimbang. Di Indonesia itu kalau kita lihat sampai belakangan terutama pasca reformasi 2004 pemilu langsung, itu pemimpin yang berproses khususnya dari partai politik itu makin berkurang. Ya, misalnya begini, Pak SBY misalnya jadi presiden itu kan presiden dulu ya, dari karir menteri, militer, menteri setelah itu ketua partai kan. Ya. Bukan sebaliknya gitu loh. Misalnya jadi anggota DPR atau pimpinan partai, kemudian masuk di bursa kepresidenan gitu ya. Nah, Pak SBY periode terakhir sudah selesai, diganti Pak Jokowi dari kepala daerah nih, kan gitu. Ya 2 periode kan gitu. Berperiode 3 periode lah kalau di samping wali kota. Nah, sekarang balik lagi Prabowo ini ketua umum partai, Cak. Satu-satunya ketua umum partai yang jadi presiden. Presiden terpilih langsung. Terpilih langsung. Dulu Sebelumnya Megawati tapi nggak terpilih. Megawati kan nggak terpilil. Kalau dulu kan masa Gus Dur ya, itu kan penunjukan oleh MPR ya. Betul. Di situ. Nah, maksud saya dengan berproses melalui partai, saya kira itu proses yang bagus ya. Makanya dulu beberapa kali saya ditanya ya, seberapa sih kira-kira komitmen Prabowo terhadap demokrasi kira-kira gitu. Saya tidak kenal Prabowo, bertemu aja enggak gitu, belum pernah gitu loh. Dari dulu maupun sampai lagi sekarang sebagai presiden kan gitu. Tetapi saya itu punya pandangan optimis. Karena dia betul-betul mengikuti gitu berproses dalam demokrasi gitu loh, berproses dalam proses demokrasi. Buktinya apa? Ikut konvensi Golkar. Ya konvensi itu artinya kan harus berkompetisi, harus kampanye, harus ngomong. Bikin partai. Itu kalah, setelah itu bikin partai dia. Partai jatuh bangun berantakan, ikut pemilu 2009 kalah. Jumlah partai kursi parlemennya merangkak dikit-dikit, terus naik gitu ya. Bertarung 2 periode berikutnya baru masuk kan gitu. Nah, hal yang seperti ini yang harus menurut saya kita apresiasi ya sebagai seorang leader dari partai. Nah, memang kemudian ada kendala tadi lagi balik tentang undang-undang kepresidenan dan lain-lain tadi ya. Kalau misalnya itu ada, itu enak ya. Saya contohkan gini. Sebenarnya presiden menjalankan tugasnya itu bagaimana ya? Apakah ketika dia misalnya sudah menjadi presiden atau wakil presiden,
masih bisa nggak melakukan endorsement misalnya. Misalnya dalam pilkada kayak kemarin Pak Prabowo kan juga Ya, bikin endorsement. Endorsementnya ada yang untuk kalah. Jateng misalnya itu kan ada yang kemudian loh kok presiden bikin endorsement. Juru bicara atau PCO kantor komunikasi presiden Hasan Nasbi menjelaskan Pak Prabowo kan juga ketua umum partai dan seterusnya. Nah, apakah bisa misalnya presiden itu dalam 24 jam 7 hari itu boleh beristirahat kemudian di saat tertentu menjadi ketua umum partai atau kemudian tetap harus jadi presiden. Nah, ini kan juga rule of the game-nya juga kosong kan? Iya, ada Karena orang bertanya-tanya gitu. overlapping. Kan gitu. Nggak ada rule of the ya. game kan gitu. Nah, sama ketika misalnya para menteri misalnya kan dia bekerja sebagai anggota kabinet. Nah, itu bagaimana rule of the game-nya? Dia juga ketua partai. Dulu kan di masa awal Jokowi, menteri nggak boleh merangkap, maka mundur. Nah, belakangan kan nggak juga. Karena nggak ada aturan tertulisnya. Ya, bahkan kalau nggak jadi ketua umum partai, tingkat menterinya bisa lewat kan gitu. Akhirnya kritiknya hanya pada soal etika dan moral kan. Nah, ini yang saya maksudkan gitu loh. Jadi rule of the game itu penting dan itu tidak tabu menurut saya mendiskusikan itu. Kenapa? Karena itu juga bisa menjadi sarana untuk memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat. Kenapa? Kita sistem pemerintahan presidensial. Kepala negara pemerintahan. Presiden itu milik semua bangsa Indonesia. Representasi bangsa Indonesia. Kalau balik ke teks proklamasi, walaupun di situ tidak disebut Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta, tapi memerdekakan kemudian di sana atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta, artinya memang seorang presiden itu representasi dari kita semua. Jadi misalnya itu ya makanya ada konsep going public kalau di Amerika itu. Kalau presiden sedang mendapatkan tekanan dari Kongres, biasanya presiden itu berusaha meyakinkan rakyatnya dengan cara berargumen, mempersuasi dan seterusnya. Makanya di bukunya Next itu presidential power itu salah satunya adalah kekuatan melakukan persuasi. Kenapa? Karena dengan menjelaskan apa yang dilakukan, kebijakannya ke rakyat langsung, maka otomatis karena kalau rakyatnya cerdas, dia akan mendukung. Oh, ini benar presiden saya. Walaupun dia tidak dikatakanlah diboikot atau dikritik dari partai parlemen, kalau rakyat melihat ini benar, bermanfaat, bagus, ya pasti didukung. Dan itu tanpa direkayasa saja. Nah, di sini butuh demokrasi yang cerdas. Jadi tidak ada misalnya proses rekayasa opini dengan buzzer atau apa, nggak perlu gitu loh. Tapi memang menarik itu di akhir jabatan Jokowi ya, di saat banyak kritik dari intelektual, akademisi, kelompok-kelompok kritis lah ya, atas perilakunya dia yang kemudian jadi masalah soal dinasti dan lain-lain. Survei menunjukkan, ya kan, ya, entah surveinya benar atau enggak, ente yang bisa jelasin. Jokowi masih mendapat kepercayaan 80%. Artinya kan dia paling pandai mencari perhatian terhadap rakyat. Ya, pertama begini Cak, Jokowi itu sangat banyak sekali kalau kita lihat di akhir-akhir program bansos. Kalau nggak salah sekitar 600-an. Nah, saya sebenarnya konteks saya mau saya kontekkan dengan yang kita bicarakan sebenarnya pemerintah sekarang Prabowo. Ya. Prabowo bisa saja mengulangi hal seperti itu. Oh iya, bisa. Maksud saya. Bisa. Maksud saya gini, dengan melakukan program-program bantuan yang sifatnya populis tadi, yang sifatnya cash, yang sifatnya langsung, bahkan hobi belusuan sambil nebar-nebar bantuan dan seterusnya, ya automatically persepsi image publik ke dia ya sebagai seorang presiden rakyat itu terpelihara. Belum lagi lewat misalnya relawan ya, yang selalu artinya itu sebagai penjaga citra dan image presiden dan lain-lain. Itu automatically itu menjadi pilar-pilar. Sebenarnya gini loh, opini publik itu kan orang hanya melihat terbentuk istilahnya hasil opininya. Orang lupa climate of opinion itu. Apa yang membentuk opini itu. Nah, ini yang jauh lebih penting. Opini bisa dibentuk artinya. Ada faktor-faktor yang mendorong opini itu sampai seperti itu gitu loh. Nah, ini yang menurut saya juga harus dilihat, bansos ya dan macam-macam buzzer termasuk yang selalu optimis gitu ya. Aktivis relawan ya dan lain-lain gitu ya. Belum lagi misalnya ada yang mengatakan terjadi pembungkaman kalau mau kritis sedikit, ada yang keras ke ini gitu ya. Ya, otomatis saya nggak heran gitu ya. 80%, makanya kan ada goyonannya. Oh, itu udah meningkat 80%.
oh kalau 95% malah melebihi Kim Jong Un kan gitu. Jadi ada yang guyonan begitu kan akhirnya kan. Gitu. Jadi bukan berarti 80% tuh bagus kalau artinya 80 udah oke, kemudian kalau 90 sampai 100% tuh lebih bagus enggak. Artinya orang sampai khawatir kalau 90 sekian persen itu mendekati otoriter jadinya kan gitu. Jadi monopoli dan opini kan gitu. Atau manipulasi opini kan gitu. Seperti itu. Nah, saya tidak melihat gitu ya Prabowo mau terjebak dengan hal-hal yang kuantitatif seperti itu. Kan pernah Prabowo sempat ngomong kan, jangan terjebak pada data-data yang kuantitatif, survei yang ini kita harus ini dan sebagainya. Kan itu contoh. Artinya menurut saya leadership Prabowo ini memang agak beda ya. Jadi ada harapan lah ya. Ya, ada harapan. Ya kita harus optimis lah ya. Kira-kira ya paling enggak demokrasi kita tetap bersemai, punya presiden tetap komunikatif, terbuka, dialogis, memberikan harapan masyarakat. Sisi lain gitu ya, ekonomi kita juga tumbuh, pertumbuhan ekonomi terjaga, ekonomi bergerak, dan saya lihat masih kelihatan ini presiden berusaha kerja keras ya untuk ke sana. Nah cuma soal hasilnya gimana ya nanti kita lihat pelan-pelan sambil teman-teman bekerja kan di semua kementerian dan lembaga badan negara itu. Ya betul. Saya kira kalau soal harapan ya, waktu 2014 itu terpilih pertama Jokowi di periode pertama, semua orang juga punya harapan loh. Benar. Kan ada rumah transisi gitu kan. Waktu itu saya masih di Komnas HAM. Ada banyak nama yang diusulkan dari teman-teman aktivis untuk masuk ke kabinet. Artinya Jokowi membiarkan kekuatan-kekuatan dari bawah ini untuk ya kira-kira ruang demokrasinya sangat dibiarkan inilah tidak diapa-apain lah kira-kira kan gitu. Tapi belakangan kan ketika dia terus diserang oleh banyak pihak ya kan yang kemudian dianggap, bahkan saya waktu itu ingat tahun 2015 kalau tidak salah atau 2016 ketika di Komnas HAM berkunjung ke rumahnya ke Istana Jokowi, dilaporkan oleh orang istana itu orang-orang yang menyerang Jokowi itu jumlahnya sudah dianggap keterlaluan lah di media sosial dan artinya ada kecemasan di dalam istana sendiri kalau kelompok-kelompok yang bersuara kritis ini dibiarkan ya dengan bahasa lain ya nggak bisa bekerja ini pemerintah kira-kira kan gitu. Wah ini semua orang ngomong tiap hari dikritik, kapan kita kerjanya kan kira-kira, dan itulah yang dilakukan Jokowi di periode-periode berikutnya. Terjadi ya yang kita tahu, pembungkaman lewat buzzer, influencer gitu kan. Jadi ada banyak jebakan juga sebetulnya ketika gagasan-gagasan besar Prabowo yang tadi punya harapan besar, tapi ternyata untuk mencapai itu enggak mudah. Ya akhirnya jalan pintas kan yang dilakukan. Tapi saya lihat dan menurut saya Prabowo tidak akan melakukan hal seperti itu. Enggak ya. Mudah-mudahan. Paling tidak kita lihatlah beberapa menteri-menteri atau wakil menteri yang dia tunjuk. Misalnya contoh Wamendikti itu Stella itu. Itu kan beberapa kali dialog terbuka tuh dengan ekonom. Apa sih kontribusi pendidikan untuk pertumbuhan ekonomi misalnya? Kan itu diskusi. Jadi menjaring opini, pendapat, perspektif. Ya, justru menunggu itu, membuka ruang itu, bukan takut untuk dikritik dan seterusnya. Nah, kemudian ini kan masa-masa di mana menurut saya ya timnya Prabowo itu istilahnya belanja ide, belanja masalah, pemetaan, penajaman. Kemudian setelah itu menavigasi arah kebijakan. Nah, kita tidak tahu ketika sudah menentukan arah navigasi apakah kemudian mengaku terganggu untuk kritik bahwa kritik itu bising, kalau bising nggak bisa kerja, kan pernah kita dengar istilahnya gitu kan. Betul. Carilah, kasih masukan yang konstruktif, kritik yang konstruktif gitu, jangan kritik yang tidak konstruktif gitu. Nah, kan gitu dulu. Nah, cuma kan beberapa yang melakukan statement itu kan juga masih ada di pemerintahan Pak Prabowo. Nah, kita lihat nanti leadershipnya Pak Prabowo gimana, ya, apakah justru itu yang akan muncul lagi apa enggak kan gitu. Itu kira-kira. Ya masih awal-awal aja. Kita masih ada beberapa hari lagi untuk ngelihat 100 hari ke depan apa yang akan dilakukan oleh Prabowo, apakah benar harapan yang tadi kita diskusikan itu akan semakin menguat atau meluntur. Ya, mungkin enggak 100 hari malah atau 1 atau 2 tahun, karena Jokowi dulu mulai bikin buzzer influencer ada
orang yang namanya Denny Siregar dan macam-macam itu kan belakangan toh. Ya. Sekarang sudah pada tobat semua. Oke, pemirsa semua, terima kasih atas diskusinya Pak Nyarwi Ahmad. Ini Terima kasih dia dulu Gus Khairon. teman teman bergulat saya waktu di mahasiswa. Oh, ini senior ini. Nah, mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa membawa inspirasi bagi kita semua, termasuk tentu saja adalah harapan kita kepada pemerintahan baru. Dan mudah-mudahan hal-hal yang kita diskusikan di sini dan seluruh ruang-ruang demokrasi yang ada di tempat lain akan tetap bersemi dalam konteks Indonesia yang lebih baik. Saya kira begitu teman-teman semua, waktu kita sudah habis. Salam Indonesia dan kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lain. Terima kasih Pak Nyarwi Ahmad. Sama-sama, makasih.